Kembali lagi dengan gua Ilham Krisna di channel Crypto Drop Egg ya teman-teman ya. Kali ini gua akan bikin tutorial cara mengerjakan insentif finance ya. Yang mana ini gua sedikit eh, kesulitan juga. Kesulitannya dalam artian ini sebenarnya konsepnya ini trading, cuma trade-nya ini agak aneh ya menurut saya ya. Oke, langsung aja. Seperti biasa, klaim dulu faucetnya pakai Arbitrum Sepolia. Kalian bisa klaim gratisan ini atau kalian bisa nge-bridge dari Ethereum Sepolia ke Arbitrum Sepolia ya teman-teman ya. Untuk linknya kalian bisa cek di channel ya teman-teman ya. Lalu lanjut kita ke ini dashboard tampilan awalnya ya. Kita langsung aja bentar ke claim market dulu. Ini chainnya Arbitrum, price-nya seperti ini, liquidity-nya kita langsung aja, nggak pakai lama. Kita gaskan di price 99% aja. Lalu kita limit order ya teman-teman ya. Size-nya ini, aduh, bang belum ngecek nih. Ini bisa diganti nggak sih? Nggak bisa diganti ya teman-teman ya. Berarti size-nya ini udah dibikin mati ya. Berapapun ini cuma bisa 0,001 ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita 100% kita gaskan. Bisa nggak ini? Oh, bisa. Ini bisa di spam ya teman-teman ya. Oh iya gitu, bisa di spam ya. Jadi kalian selama kalian ada faucet buat kolateral juga pay-nya, order size-nya, kalian bisa langsung klik ini berkali-kali ya teman-teman ya. Ini gua kasih contoh ya. Walaupun nggak muncul ya di video, tapi ini di extension gua, di confirmation wallet gua, ini langsung muncul kurang lebih 10 approval ya teman-teman ya. Jadi ini bisa langsung spam. Kalian bisa cek lah, yaitu create order buy. Ini bisa langsung di spam ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian spam langsung. Ya, beberapa ada yang fail ya, cuma it's okay. Lalu setelah buy, tentu saja juga sell ya teman-teman ya. Oh no, ini error ya. Aduh. Kalau bentar. Ini kalian juga cek network fee-nya. Ini kadang error sampai ribuan ya. Ini sampai 39.000 Ethereum. Oh, ini error teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan kalau network fee-nya naik sampai nggak masuk akal ya jangan diterusin. Coba 988. Ini kok agak susah ini. Apakah tidak bisa? Oh, adanya berarti 100% sesuai order book ini ya teman-teman ya. Aduh, speak ya teman-teman ya. Nggak bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke market selanjutnya ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini muncul. Seperti biasa kita langsung ambil di bid 100% aja. Kita langsung spam banyak aja ya teman-teman ya. Kita langsung spam banyak aja. Nah, ini oke, udah muncul. Langsung muncul. Ini gua langsung ngebid banyak ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat di confirmation-nya ada yang fail, ada yang created, ada yang sukses, ada yang fail. Ada yang sukses, ada yang fail. Tapi ya nggak masalah, kita spam aja. Oke, berarti kalau seperti ini size-nya kayaknya nggak bisa ini teman-teman ya. Kita coba, gua coba ya. Kayaknya nggak bisa ini kalau nggak ada size-nya ya kan, nggak bisa error karena kita belum dapat alokasi ya, secara nggak langsung intinya itu kita belum dapat alokasi ya, jadi kita nggak bisa ngebit ya. Ini kita coba place bid ini, bodoh, nggak bisa ya kan. Ini gue juga agak bingung trade-nya ini maksudnya gimana gitu loh. Apa ini harus ada sesuai dari price ini baru kita bisa open posisi? Oh iya teman-teman ya.
Jadi gitu ya Le ya. Ini harus ada price sama size nya ini ya, persentase ini ya, itu baru bisa. Lalu kita coba sell di 100%, bisa nggak? Ini ada banyak size di sini, bisa nggak? Oh bisa teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau size nya ada banyak sellernya, kita bisa create order ya teman-teman ya. Walaupun ini sebenarnya jujur aja gua nggak tahu ini konsepnya seperti apa. Ini konsepnya ini kayak mana ini, jujur aja gua masih bingung ya teman-teman ya. Ini trading dengan konsep apa ini, jujur aja gua masih bingung, karena gua baru tahu ini trading dengan konsep kolateral, lalu juga harus ada order booknya baru bisa trade. Ini gua baru tahu ini ya. Makanya waktu ngerjain ini awal-awal ini gue juga bingung ya. Buat kalian yang bingung, sama gue juga bingung awalnya, karena ini aneh banget konsepnya ini. Nah ini kalau sellernya nggak ada, ini kita nggak bisa jualan. Nah ini maksudnya ini yang dijual tuh apa tuh, gue masih bingung cok. Nah ya kan, nggak bisa. Network fee-nya langsung ke 39.000 teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada order book seller, dia nggak bisa jualan gitu loh. Sedangkan kalau kita buy, ini apa ya konsepnya? Anjir sumpah. Ini maksudnya kayak mana loh gitu loh. Intinya ini kayak tadi ya, kita nge-sell di card deck tadi ya. Kita kan belum punya barangnya ya. Gua kan belum punya barangnya ini gitu loh. Misalkan kan gampangnya tuh seperti itu lah ya teman-teman ya. Gua tuh belum punya barangnya karena kan gua belum ngebuy, misalkan ngebuy tokennya misalkan. Gua kan belum ngebuy gitu loh. Tapi kenapa gua bisa nge-sell melebihi buy gua gitu loh. Makanya ini konsepnya jual belinya kayak mana gitu loh. Gua bingung ya sampai sekarang masian. Ini konsepnya seperti apa? Cuma ya gua bodo amat aja ya. Karena mungkin gua juga nggak mungkin retro di sini ya teman-teman ya. Kayaknya pun gue juga kalau ada retro pun gue kayaknya juga nggak retro di sini ya. Gue kalau retro ya ke project yang beneran gue paham gitu loh. Ini projectnya gimana, arahnya gimana, karena resiko retro itu lebih besar gitu loh. Lah ini kalian bisa klaim ya teman-teman ya. Entry price lah, ini klaimnya ini klaim apa gitu loh. Sumpah gue bingung cok, sumpah gue bingung. Demi apapun gue bingung cok. Ini klaimnya klaim apa gitu loh. Nah oke, gua giniin dulu. Oke, history ya. Kita cek di history ada nggak sih. Di history nggak masuk gitu loh. Di order ini ada. Jadi ini kayak mana gitu loh, leak oh, leaknya ini leak dari volume ya teman-teman ya. Oh gua paham, kalau leaknya ini gua paham. Berarti kita disuruh spam buy sell tadi itu sebanyak 1 Ethereum supaya kita bisa masuk leaknya tadi ya. Oke ya kan, ini volume trade-nya kita juga rank trade-nya juga dari situ. Oke, gua di situnya paham ya teman-teman ya. Kalau dari leaderboardnya ini gua paham. Cuma ini tuh konsep jual belinya ini kayak mana gitu loh. Gua tuh masih nggak paham. Ini tuh kita jual beli token atau bagaimana gitu loh teman-teman. Gua jujur aja gua masih bingung di sini. Di titik ini. Karena gue nggak nerima token gitu loh. Harusnya kalau memang buy and sell token ya otomatis kita dapat token ya, ya kan, normalnya kan seperti itu. Project yang lainnya kan seperti itu ya. Kalau memang ini DEX kita kan beli ya kita dapat token gitu loh, walaupun token imitating atau token faucet lah misalkan gampangnya. Token memang buat testnet, harusnya kan kita dapat tokennya gitu loh.
Nah ini kenapa nggak ada tokennya gitu loh, dan kita nih jual beli apa sih sebenarnya? Apa kita cuma jual beli papernya doang gitu loh, on paper aja, atau kayak kayak mana gitu loh? Gua masih nggak paham sumpah. But it's okay ya, gua paham ya. Cuma ini coba gua push ya. Jujur aja gua baru baru ngerjakan insentif lagi, walaupun gua udah nge-share ya kemarin. Cuma waktu gua nge-share pertama itu error. Jadi gua nge-share tuh kondisinya error, nggak bisa dikerjakan, di thread pun juga nggak bisa. Gua juga bingung, gua otak-atik juga belum bisa. Setelah seminggu kemudian baru bisa. Lalu gua baru ngerjakan lagi sekarang ya. Ini mungkin gua bakal push ke Galaxy. Ya, nggak susah lah buat nge-push kayak gini. Intinya garapan momentum yang tadi ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang nonton video di episode sebelumnya yaitu momentum, ya intinya seperti itu. Cara nge-push volume tuh salah satunya seperti itu. Cuma ini harus 0,001, berarti ya transaksinya banyak banget ini. But it's okay, nggak masalah. Intinya seperti itu ya. Oke, jadi gitu aja, Le. Oh iya, gua lupa ya. Dari testnetnya itu aja. Lalu jangan lupa buat ngerjakan galsenya juga ya. Jangan berpikir sekali-kali berpikir kalau galse for fun ya teman-teman ya. Seperti biasa, retweet itu kita retweet ya harus di retweet. Kalau full like itu ya cuma diklik aja. Kalau terus kayak ini juga apa namanya, disuruh visit gini ya cuma kalian perlu klik aja, udah selesai ya teman-teman ya. Kalau repost retweet itu harus di retweet ya, kalau nggak di retweet nggak mau biasanya. Nah ini udah selesai ya, udah 600 top poin ya. Tweet bullish ini verifikasinya kalau tweet kayak gini tuh agak susah. Gue skip aja lah dulu, malas gue kalau error. Loh, login to Galse kayak mana ini maksudnya? Zcaching mana? Hah? Kayak mana sih? Ini apa coba ini MetaMask ini? MetaMasknya agak lain ini ya teman-teman ya. Pencet. Oke, kita coba ya. Duh. Maksudnya gimana? Kita ganti ke Gravity Alpha aja. Lu ini maunya gimana sih? Salah. Dah nih gue di Gravity Alpha. Harusnya otomatis ya biasanya tuh Galse. Kenapa kok wrong network terus? Kenapa kok wrong? Tuh harus diganti manual, Cuk. MetaMask tuh minusnya itu ya teman-teman ya. Kadang tuh gue nggak sukanya MetaMask tuh itu loh. Dia tuh mintanya harus ganti network manual gitu loh. Kalau di OKX tuh kadang otomatis ya teman-teman ya. Kalau ganti nge-switch networknya tuh otomatis. Enaknya di OKX tuh itu salah satunya teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, cara mengerjakan incentive finance. Berarti ini harus nge-push transaksi dan lumayan banyak ya teman-teman ya. Bukan banyak sih, menurut gua nggak banyak, cuma 1 Ethereum Sepolia. Itu kalian bridge saja ke Arbitrum Sepolia, udah gitu doang. 1 Ethereum tuh gak banyak menurut gua kalau Sepolia lo ya. Kalau mainnet ya mahal. Kalau Sepolia nggak mahal ya teman-teman ya. Cuma ini karena minusnya di sini loh, ini nggak bisa diganti order size-nya. Berarti kan 0,01 ini harus, ini 10 kali baru 0,1 ya kan. Berarti kurang lebih 0,1 100.000 kali nih, Cuk. Gila ini. Ya kan, 10 kali 100 kali 1000 kali, ini berarti kalian harus transaksi 1000 kali buat masuk tier League Galaxy. Oke, normal ya, masih normal karena emang testnet seperti itu, kerja Rodi. Oke, jadi gitu aja, Le. Semoga JP lagi Leku.